Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarni, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan uji validasi, dan uji reliabilitas, uji regulasi linear berganda menggunakan metode alpha crawlback menggunakan aplikasi SPS. Uji reliabilitas Cronbach Alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach menurut Viratna Sujarveni 2014, kuesioner dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach-nya alfa lebih dari 0,6 dinyatakan valid. Nah, metode uji kualitas itu ada 3 produk, X1 kualitas produk, S2 kualitas pelayanan, dan X3 perilaku pembelian. Kita masuk ke aplikasi SPS. Nih, aplikasi SPS kita masuk ke variabel view. Variabel view kita masukkan ke X1 sampai 10 saja. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Terus jangan lupa kita totalin. Nah, di sini decimalnya kita kosongin aja. Kita nggak perlu decimal. Lalu kita masuk ke data view. Data view kita bikin data uji validasi. Kita masuk. Nah, uji validasi. Nah, ini uji validasi. Kita masuk Excel. Nah, ini kita masuk Excel. Kita bikin yang di Excel. Nah, karena saya udah bikin ini,
Kalau belum bumbunya, kita jangan lupa bikin ini dulu, bikin Excel dulu. Kita 1 sampai 10 kita copy paste, semuanya kita copy paste. Kita copy paste dari sini, kita copy paste. Nah, kita kecilin aja ya. Karena layarnya terlalu besar, jadi kita kecilin aja. Nah, jangan sampai kita copy paste semuanya nih dari X1 sampai 10 dengan hasil. Nah, kalau belum punya ini jangan lupa bikin ini ya. Nah, karena saya udah ada, terus kita masuk lagi ke aplikasi SPS-nya. Nah, kita di sini kita copy, kita paste. di sini. Duh. Nah, kita udah copy paste nih, udah X1 sampai 10 total. Lalu kita masuk ke variable view. Langsung kita untuk lihat hasilnya. Uji reliabilitasnya, kita lihat hasilnya. Nah, kalau untuk lihat hasilnya, kita masuk ke analis terus ke correlate, bivariate. Nah, kita nih dari S1 sampai 10, di sini kita pindahkan. Kita pindahkan. Nah, lalu kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya dari hasil rehabilitasnya nih. X1 person collection hasilnya 0,25 dinyatakan tidak valid. X2 person collectionnya 0,435 dinyatakan valid. X3 person collectionnya 0,72 dinyatakan itu tidak valid. S4 person collection-nya 0,737 dinyatakan valid.
X5 person collection-nya 0,686 dinyatakan valid, X6 person collection-nya 0,765 dinyatakan valid, X7 reason collection-nya dinyatakan S7-nya sini 1 karena lebih dari 0,6 dinyatakan valid, X8 person collection-nya 0,100 dinyatakan valid, person collection-nya 0,868 dinyatakan valid, total person collection-nya di sini 0,913 itu dinyatakan valid. Ini hasil reliabilitas dari layanan produk. Nah, di sini kita untuk masuk hasil reliabilitasnya kita masuk ke analis terus reliability. Nah, ini dipindahin, kita nggak perlu total ya, cukup 1 sampai 10 aja, kita pindahin. Ini 1. Nah, nggak perlu total, kita pindahin. Langsung kita pencet start titik. Langsung kita ini collection-nya kita centang, coverage-nya kita centang, langsung continue. Langsung kita okein. Ini hasil dari reliability. Nih, reliability statistik Chromebook 919 hasilnya 10 itu dinyatakan valid. Dinyatakan reliable. Ini dinyatakan reliable. Lalu kita akan masuk ke kualitas pelayanan. Kita akan melakukan hal sama. Kita masukkan ke aplikasi SPS. Nah, aplikasi SPS, terus kita masukkan yang file baru. Nih, masukkan data baru. Nah, terus masuk variable view. Nah, untuk aplikasi nih di sini kita lihat. Nah, ini kualitas pelayanan di sini ada X1 sampai X5. Jadi kita masukkan Nah, di sini kita masukkan X1 sampai 5. X1, X2, X3, X4, X5. Jangan lupa kita ditotalin. Nah, desimalnya kita nggak perlu. Nah, di sini desimalnya kita nggak perlu, jadi kita nolin. Nah, lalu kita masukin data view-nya. Nah, data view-nya kita masuk ke Excel-nya tadi, aplikasi Excel. Nah, kita masuk yang ini, kita sama lakukan hal sama. Kita copy paste hasil dari sini. Langsung kita masuk aplikasi SPS lagi. Kita lakukan hal sama, kita di sini copy paste.
Nah, setelah kita udah hasil berikut total, terus kita masuk variabel, kita untuk hasil hasil reliabilitas di sini kita sama lakukan sama, mencet analis, terus correlate, divariate. Nah, kita di sini dari 1 sampai S5 kita pindahkan, lalu kita okein. Nah, ini hasilnya nih. Nih, hasilnya di sini. X1% collection eh, hasilnya 0,797 dinyatakan valid. Untuk persen collectionnya, X2-nya persen collectionnya 0,753 dinyatakan valid. X3 persen collectionnya dinyatakan 8,54 dinyatakan valid. X4 persennya collectionnya 0,482 dinyatakan valid. X5% collectionnya 0,828 dinyatakan valid. Hasil persen collectionnya ini 1 dinyatakan reliable karena lebih dari 0,6 jadi dinyatakan reliable. Lalu kita untuk lihat hasil analis uji reliabilitasnya kita lakukan hal sama, analis skala reliabilitas. Nah, alfa kita masukkan apa, terus kita copy pindahkan tapi tidak perlu sampai total, 1 sampai 5 saja kita pindahkan. Terus kita pencet strategi, terus continue. Ini strategi, terus kita jangan lupa ini tadi belum dimencet centang collection dan cover, langsung kita continue, lalu kita oke. Nah, ini hasilnya nih, hasil reliability strategis yang hasil tadi kualitas pelayanan hasilnya 0,79, ini 5 hasilnya dinyatakan reliable. Untuk kualitas pelayanan dinyatakan reliable, lalu kita akan masukkan uji ke X3, perilaku pembelian. Kita akan lanjutkan untuk masukkan aplikasi SPS tadi, APS. Nah, terus kita ambil file data baru. Nah, di sini masukkan variabel view, langsung nah, kita masuk ke tadi data view-nya kan di sini ada, nah, ini ada S1 dan S5, jadi kita masuknya nah, kita mencet S1 sampai 5. X1, X2, X2, X3, X4, X5. Kita jangan lupa ditotalin. Nah, desimalnya kita sama, kita kosongin, jadi kita nggak perlu pakai desimal. Kita kosongin. Lalu kita masuk data view. Data view kita masuk ke Excel-nya gini. Nah, di sini kan nih set datanya kita ada S1 sampai 5, jadi kita copy dari sebelah sini. Kalau belum punya itu, kalau melakukan uji validasi reliabilitas, jangan lupa ini bikin rumusnya dulu.
Nah, kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPS, lalu kita tinggal copy paste. Kita lakukan paste di sini. Nah, ini X1 sampai X5-nya kita paste, ikut hasilnya. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, kita akan melakukan hal sama. Kita masuk ke hasil dari uji reliabilitas, kita masuk analyze, kita correlate, bivariate, lalu kita pindahkan dari 1 sampai total. Semuanya kita pindahkan. Nah, lalu kita okein. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. S1% collection hasilnya 4. Realistic collection hasilnya 0. Ini hasilnya 39 dinyatakan tidak valid. X2 recent collection-nya 0,79 dinyatakan valid. Percent collection-nya 0,3732 dinyatakan valid. X4 person collection-nya 0,597 dinyatakan valid. X5% collection-nya 0,221 dinyatakan tidak valid. Total di sini 1. Tapi kalau 1 di atas 0,5 dinyatakan reliable. Untuk lihat hasil dari uji reliabilitas, kita akan lakukan sama, analis. Kita pilih untuk scale reliability. Nah, di sini kita untuk ini tinggal pindahin, tapi tidak perlu pakai totalnya, tapi kita pindahin sampai ke X1 sampai 5 aja. Kita copy, terus kita pindahin nih. Kita pindahin, kita langsung pencet strategis. Nah, di sini jangan lupa di coordinate-nya dicentang, continue, lalu kita okein. Ini hasil alfanya. Nah, untuk hasil alfanya perilaku pembelian adalah ini hasil alfanya, callback-nya alfa ini 0,57. Ini hasilnya 4. Dinyatakan reliable. Dinyatakan reliable. Lalu kita akan menguji untuk menguji regresi linearnya. Untuk menguji regresi linearnya, kita akan melakukan nih. Linearnya kita masuk ke aplikasi SPS. Masukkan aplikasi SPS. Nih, masukkan aplikasi SPS. Lalu kita ini ambil data baru ya, view data baru. Nah, ini data baru. Lalu kita masuk variabel view, variabel langsung kita mencet X1, X2, di sini X3 perilaku pembelian, tapi kita pencet Y aja, Y. Lalu kita masukin data view. Nah, yang dimasukin data view adalah hasil dari kualitas produk dan kualitas pelayanan dan kualitas pembelian. Kita masuk ke aplikasi Excel-nya, dan di sini kan hasilnya kan ini. Jadi kita pilih hasilnya aja, nih. Kita copy hasilnya. Nih, kita langsung kita masuk aplikasi. Nah, kita paste di sini hasil dari kualitas produk. Kita paste. Nah, X2-nya kita sama akan melakukan hasil dari kualitas pelayanan. Kita sorry. Tadi salah mencet hasil dari ini. Sorry, ulang lagi.
Kita akan ulang masuk ke aplikasi SPS. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Clear. Nah, karena tadi saya salah copy paste. Nah, kalau copy paste tadi yang harusnya hasil dari kualitas pelayan. Kualitas pelayan kan ada X1 dan X10. Jadi kita copy paste hasil dari kualitas pelayanan. Nih. Lalu kita masukkan aplikasi SPS. Nah, kita paste di sini. Kita paste. Nah, lalu S2-nya kita sama akan lakukan sama juga. Kita melakukan hasil dari kualitas pelayanan. Ini set 2 kualitas pelayanan. Ini hasil dari kualitas pelayanan. Lalu kita masuk ke aplikasi SPS lagi, balik lagi. Nah, ini langsung paste. Oh, kita masuk ke ini lagi. Ini kita tadi belum berhasil copy nya. Kita melakukan ini, lalu kita copy. Kita blok semuanya ini, di blok, lalu kita copy, masukkan aplikasi SPS, lalu paste. Nah, untuk ianya sama, kita akan melakukan hasil dari perilaku pembelian. Kita masuk ke Excel juga. Nih, untuk set 3 ini perilaku pembelian. Kita lakukan paste juga, copy, paste. Nah, kita melakukan copy di sini, kita blok semuanya nih. Hasil dari uji perilaku pembelian, kita blok. Lalu kita masuk ke aplikasi SPS lagi, lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita lihat hasil dari ini, kita masukkan analis untuk berganda regresi linear. Analis, terus kita masukkan ke corporate, private. Ini hasilnya dari 1 sampai 3 kita sama dipindahkan. Nih. Oke. Dan ini hasil dari uji regresi linear. Ini hasilnya 0,44 dinyatakan tidak valid, S2 persen collectionnya 0,491 dinyatakan valid, Y-nya persen collectionnya 1,
dinyatakan valid karena lebih dari 0,6. Lalu kita lihat dari alfanya, kita hasil alfanya kita sama masukkan ke analis, terus kita masuk ke Scala Pivot. Nah, lalu kita akan lakukan sama, copy, pindahkan, langsung strategis. Nah, kita jangan lupa dicentangin coverletnya, langsung continue, lalu oke. Nah, untuk hasil alfa uji linernya, kita di sini udah ada hasilnya. Ini alfa komplek alfanya 0,97 dan ini hasilnya 3 dinyatakan reliable. Nah, berikut adalah penjelasan uji validasi dan uji reliabilitas dan uji linear. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumin. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga, tapi kita lihat hasilnya dari mana ya? Itu hasilnya.